Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun berada, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmahnya. Sampai dengan hari ini kita dapat dipertemukan kembali melalui channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam acara Talkshow Ramadan 1445 Hijriah. Pada kesempatan sore hari ini kita mengambil tema literasi Al-Quran. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana kita seharusnya lebih menggiatkan diri untuk membaca, memahami tentang Al-Quran. Pun juga demikian, kita mengajak kepada generasi Islam yang akan datang, anak-anak kita, bagaimana bisa memahami tentang Al-Quran. Tentunya untuk memahami Al-Quran dimulai dengan bagaimana anak-anak kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka dari itu, pemahaman tentang membaca Al-Quran harus kita tanamkan dari mulai sekarang. Maka dari itu, para pemirsa semuanya, hari ini, sore hari ini kita hadirkan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah penyuluh terbaik tingkat 1 AWED Daerah Istimewa Yogyakarta, pun juga penyuluh terbaik AWED Nasional bidang literasi Al-Quran. Beliau adalah Ibu Hajah Nurlaini SAG MPDI. Untuk itu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ini panggilnya Bu Nurlaini atau Bu Nur atau Bu Laini? Iya, senangnya kemana? Oh ya. Boleh, Bu Nur boleh. Bu Nurlaini. Iya. Sebenarnya saya sudah agak lama mengenal Bu Nurlaini ketika saya ada di seksi PD Pontren ya. Kita PD Pontren bersama-sama di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun saya belum begitu mengenal jauh bagaimana seorang ibu rumah tangga, penyuluh agama, kemudian juga pengajar Al-Quran di mana-mana. Saya melihat dari profil dari ibu begitu luar biasanya, bisa membagi waktu dan sebagainya. Nah, sore hari ini bolehlah kita berbagi kepada seluruh sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul apa yang senantiasa ibu lakukan dalam rangka literasi Al-Quran. Saya sudah lama mengenal ibu dari Madrasah Diniyah An-Najm. Namun kapan itu ibu mulai berkiprah mengajarkan tentang Al-Quran, itu yang akan saya ketahui dari ibu. Jadi mulai kapan ibu berkiprah terkait dengan memberikan pembelajaran tentang Al-Quran ini? Oh iya. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Giono. Iya. Baik, saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat religi yang dirahmati Allah dan juga Pak Giono, sejak kapan saya memulai mengajarkan Al-Quran? Kira-kira tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Saya dan keluarga tinggal dan menetap di Jaranan, Banguntapan, Bantul.
karena kita punya anak-anak balita yang ingin kita ajarkan membaca Al-Quran dan juga kita antarkan ke tempat mengaji, kita tidak menemukan di sekitar tempat tinggal yang terdekat. Nah, adanya ya lumayan jauh, ya, karena tidak ada di sekitar tempat tinggal kita ada suatu musola, ya, di situ yang jamaahnya juga masih minim, ya. Ketika itu kita mulai terpanggil hati untuk ini tanggung jawab kita, ayah, bersama suami, bapak, dan juga ada beberapa orang jamaah juga terketuk hati, ayo kita mulai. Sehingga ba'da maghrib jelang isya itu kita ngajar anak-anak ngaji. Itu tahun berapa? Sekitar awal tahun 2000. 2000 ya? 2000. Ketika kita ngajar anak-anaknya, mungkin orang tua ini, ya, anak saya sendiri, anak-anak tetangga, kemudian orang tuanya ikut, bahkan simbahnya pun ikut. Nah, di situ membuat hati kita menjadi ternyuh, betapa ini masyarakat butuh. Maka kita berniat ingin membuka itu, tapi secara pelan-pelan karena banyak hal yang harus disiapkan, ya. Kemudian tahun 2006 ya, terjadi gempa bumi, ya, Jogja yang begitu dahsyat. Kita dengar, kebetulan Bapak juga ngajar di UIN, dan rencananya ada mahasiswa yang mau KKN, bahkan mahasiswa baru semester 4 aja KKN. Nah, maka kita minta agar ada kelompok mahasiswa untuk KKN di tempat kita. Di samping itu kita ingin bekerja sama dengan mahasiswa KKN, selain memang recovery, ya, ketika gempa itu, ya, membangkitkan semangat masyarakat dan anak-anak korban gempa, bagaimana kita bisa mendirikan taman pendidikan Al-Quran, ya, bekerjasama dengan mahasiswa KKN. Alhamdulillah, tepatnya Juli 2006 berdirilah Taman Pendidikan Al-Quran. Di masa gempa? Setelah gempa, kan? Iya. Luar biasa. Iya. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang berkembang, tidak hanya TKA. Kita mendirikan tahun 2010 mendirikan Madrasah Diniyah, mungkin itu kenal sama Pak Giono. Kemudian berkembang dengan pengajian anak remaja, majelis taklim, tidak hanya di tempat jaran saya, ke sebelah, ya, karena keterbatasan waktu, ada dari ibu-ibu, Iqra-nya ibu-ibu, ya, taman pendidikan Al-Quran ibu-ibu, ya, dan juga taman pendidikan Al-Quran Simba-Simba. Ada lansia juga berarti? Ada lansia. Ya, itu sampai sekarang alhamdulillah literasi Al-Quran, ya, saya berusaha untuk memaksimalkan semampu saya. Begitu. Oke. Tadi berawal dari tidak adanya pengajaran Al-Quran, ya, bagi khususnya bagi anak, ya. Ya. Khusus sekitar tempat tinggal saya. Ya. Jauh mungkin tempatnya. Ya, jauh. Kalau motivasinya itu ya kita ya sebagai hamba yang beriman, kita percaya betul dengan hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan kita juga tahu begitu banyaknya keutamaan ketika kita membaca dan mengajarkan Al-Quran itu. Gitu aja. Masih ada Bu motivasi yang lain selain itu, yang selain tadi karena tidak adanya lembaga pendidikan Al-Quran, kemudian ada panggilan seperti itu? Ada. Jadi sebentar saya dulu Bu, boleh dijawab nanti. Ada mau yang lewat dulu.
Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama narasumber kita Ibu Hajah Nurlaini SAG MPDI. Kembali untuk pertanyaan tadi Ibu, tadi terkait dengan motivasi ya. Selain karena tidak adanya lembaga pendidikan Al-Quran yang dekat khususnya untuk anak-anak, kemudian tadi ada juga panggilan jiwa, mungkin ada motivasi yang lain terkait kenapa kemudian Ibu begitu giatnya untuk memberikan pembelajaran Al-Quran. Silakan. Iya. Kita tahu sendiri ya, sebagai hamba yang beriman, kita percaya bahwa keutamaan membaca Al-Quran itu banyak sekali. Di antara lain Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di hadis lain juga dikatakan bahwa bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu suatu saat akan menjadi penolong di akhirat kelak, dan juga sebagai asyifa ya, sebagai obat dan lain sebagainya. Baliu anni walau ayah, ya, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi ada kewajiban di situ. Tapi bagi saya selain kewajiban, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah suatu kebutuhan. Kebutuhan. Bahkan hal ini sering saya sampaikan kepada santri-santri, terutama kelas Madin yang mereka sudah bagus baca Al-Qurannya, bahwa mengajarkan Al-Quran itu adalah kebutuhan kita. Suatu kemuliaan bagi kita ketika kita mau menjadi karyawannya Allah. Masya Allah. Kita sebagai manusia di dunia ini menjadi karyawan, diterima jadi karyawan manusia saja senang. Apalagi karyawan Allah. Disinilah yang menjadi energizer saya untuk selalu mengajarkan Al-Quran. Bahkan saya ingin mewariskan kepada anak-anak generasi berikutnya, minimal ya, kepada keluarga sendiri. Ajarkan Al-Quran, ajarkan surat cinta dari Allah ini, agar kita selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin. Ya, Ibu, tentunya dalam memberikan pembelajaran Al-Quran, mendirikan lembaga pendidikan Al-Quran, tidak terlepas dari adanya hambatan, adanya kendala. Mungkin apa yang dirasakan oleh Ibu? Untuk kendala itu banyak ya, ada beberapa ya, mungkin antara lain SDM, sumber daya manusia, yaitu ustadz yang untuk mengajarnya itu nggak mungkin kan saya sendiri. Sebaik-baiknya kan kalau mengajarkan Al-Quran atau Iqra itu idealnya kan 7 santri itu satu ustadz, ya, atau 6 santri satu ustadz. Terkadang ada 20 santri untuk satu ustadz, tentu kurang, sehingga saya membutuhkan teman lah untuk mengajarkan. Ini ya sulit-sulit gampang sih menemukan, tapi sumber daya manusia untuk mengajarkan bukan berarti tidak ada yang mampu untuk memiliki kompetensi baca Al-Quran. Ada, cuman mungkin waktu ya, waktu untuk. Kemudian yang kedua, dana. Dana untuk penyelenggaraan itu. Kalau kita bisa memberikan sedikit transport untuk ustadznya, nah, itu kan lumayan memotivasi gitu. Nah, kemudian waktu santri ini terkadang kita berebut. Di awal-awal mungkin mengkondisikan dengan sekolah itu sulit. Santri mungkin les renang, les tari dan lain sebagainya, sehingga jarang-jarang berangkat ngaji. Nah, itu mungkin, tapi sekarang alhamdulillah sudah terkondisikan karena sudah lama, mungkin sekolah juga sudah ngerti. Ini sangat membantu anak-anak bisa membaca Al-Quran dan memahami agama Islam. Oke, berarti ada tiga hal menjadi sebuah kendala ya? Iya, 3 hal menjadi sebuah kendala. Kemudian ketika kita sudah mengetahui nih kendalanya, bagaimana untuk mengambil solusinya seperti apa? Untuk SDM tadi kita memang mencari mencari mahasiswa yang mungkin bisa untuk bekerja sama dengan kita untuk mengajar gitu kan. Tapi lagi-lagi masalah transport tadi kan, kita tidak bisa memberikan sesuai dengan seharusnya. Nah, kita melihat ada nih wali murid yang rajin mengantarkan anak-anaknya mengaji, dan kita secara persuasif
bertanya bagaimana ngajinya, karena mereka kelihatan aktif kan Pak. Kita pilih nih yang kira-kira memiliki kompeten dalam membaca Al-Quran, dan kita ikutkan pelatihan untuk menjadi ustaz-ustazah. Alhamdulillah berhasil seperti itu Pak. Untuk ustaznya, SDM-nya dari wali santri. Bahkan ada satu wali santri yang sangat-sangat getol sampai sekarang membantu kita, ya, baik tenaga maupun dananya. Berawal karena anaknya mengaji di situ, kemudian di SD negeri mendapatkan nilai agama yang tertinggi terbaik. Jadi orang tua tersentuh, kemudian sampai sekarang mengabdi baik tenaga, pikiran dan dananya untuk madrasah dunia. Jadi banyak dari wali santri. Sudah merasakan. Sudah merasakan. Kalau terkait dengan dana tadi yang menjadi kendala, solusinya seperti apa? Dana, ketika kita mengadakan menunjukkan ya hasil dari belajar Al-Quran di TPA, kita melatih anak-anak untuk memahami agama, untuk ikut cerdas cermat agama di kecamatan. Alhamdulillah juara 1. Ya. Nah, itu yang mengadakan, kalau tidak salah itu SMA Abu Bakar. SMA Abu Bakar. Ya. Ketika juara 1, tentu kita heboh Pak, bangga dalam artian ingin memotivasi. Ayo, kita juga bisa loh, sehingga jamaah masjid atau musola atau teman-teman muslimah semuanya itu termotivasi Pak, terdorong hati, tergerak hati, tidak hanya membantu secara semangat aja, tapi dananya. Mereka setiap bulan, donatur itu rata-rata per bulan mereka 100.000. Satu orang. Satu orang satu bulan 100.000. Luar biasa ya. Sehingga SPP-nya pun kita tidak begitu menarik, harus membayar ya. Tapi kalau membayar kan lebih senang lagi. Ada pilihan, ada 15.000, ada 20.000, sampai sekarang Pak 25. Tapi dari sekian memang nggak semua juga, hanya beberapa persen aja yang membayar. Dari bantuan donatur tadilah kita bisa membayar ustazahnya per datang itu rata-rata 25.000. 1,5 jam. Iya, sekedar transport. Ya lumayan, per bulan 400. Seperti guru TK kan, pada 1,5 jam. 1,5 jam. Kalau terkait dengan waktu tadi yang jadi sebuah kendala, solusinya seperti apa itu? Waktu itu karena memang di situ nggak jauh ya sekolah negeri. Ya. Saya juga pernah ngajar juga di situ, kerjasama dengan KUA ya. Kita sesuaikan Pak. Sana juga sudah mengerti. Oh, jam hari ini jamnya TPA An-Najm. Sehingga lesnya sepertinya di lain hari TPA. Sudah menyesuaikan. Gitu ya. Jadi anak-anak itu walaupun hujan, yang membuat saya haru Pak, hujan sederas apapun, itu jam asar itu mereka sudah ada. Sudah ada. Juga dorongan orang tua ya. Dorongan orang tua yang alhamdulillah dorongan orang tua sekarang semakin semangat Pak. Jadi santri sekarang kira-kira 85 santri. Guru pengurus ada 5, ustazahnya ada 8. Tadi kalau walaupun hujan, mereka kemudian datang. Berarti mereka merasa senang. Sepertinya apa yang kemudian membuat mereka senang? Apakah metode pembelajarannya atau ada sesuatu yang lain? Mungkin di situ Pak. Karena kita buat semacam taman ya. Di situ juga masjid ramah anak ya. Ada bola dunianya, ada permainannya, dan saya menyampaikan kepada para ustazah ya, kita harus bisa bermain bersama anak-anak. Ya. Dan bahkan mereka itu tidak hafal Asmaul Husna Pak, yang kecil-kecil yang TKA. Kalau TPA sudah hafal, sama madrasah sudah hafal Asmaul Husna. Sampai yang TKA itu mencari YouTube bersama ibunya atau simbahnya, kok nggak ada, harusnya ada seperti yang di An-Najm gitu. Kemudian kemarin kita buat YouTube Asmaul Husna dengan lagu sendiri. Dengan lagu sendiri. Gitu. Kemudian kemarin sudah kita share di YouTube, wali murid bersama anak-anak atau cucunya belajar di situ, sehingga anaknya bersemangat lagi. Berarti itu salah satu yang kemudian
anak-anak menjadi senang ya, karena senang. memang metode pembelajaran yang berbeda Yang mungkin berbeda. ya. Kalau datang itu Pak, Assalamualaikum, kita jauh disambut. Jadi memang sudah dibiasakan karakter itu. Jadi salam, senyum, sapa. Walaupun kita ketemu di mana itu, saya terkenalnya bukan Bu Nur Pak, oleh anak-anak, Bu Khalid. Bu Khalid dari jauh Pak. Rasanya wah kayak artis saja. Luar biasa. Ada satu lagi Pak. Iya. Dari donatur itu juga memberikan snack Pak. Oh. Setiap Sabtu sore ada snack gratis. Ini. Ya. Jadi menarik. Nama anak kan senang kayak gitu. Anak senang dengan iya. makanan. Dan setiap 2 tahun sekali terima rapornya dengan acara outbound. Wow, ini ya. tambah menarik lagi. Menarik itu sepertinya kalau jalan-jalan outbound itu seneng banget. Luar biasa. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang berbahagia, ini sesuatu hal yang luar biasa disampaikan oleh Ibu Hajah Nurlaini. Pengalaman beliau mengajarkan Al-Quran, literasi Al-Quran di wilayahnya, semoga menjadi sebuah inspirasi bagi kita semuanya. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dari Ibu untuk semua pemirsa yang ada, monggo silahkan. Terima kasih sahabat religi yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Mari kita semangat untuk belajar, kalau bisa mengajarkan Al-Quran. Karena dengan belajar dan membaca atau mengajarkan Al-Quran itu banyak sekali keutamaan untuk kita. Karena Al-Quran itu kan petunjuk ya, petunjuk menuju jalan ke surga. Untuk itu saya akan memberikan sebuah pantun. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari rajin baca Al-Quran, petunjuk jalan menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasa narasumber kita pada sore hari ini, memotivasi kita semua untuk senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun, kapanpun. Untuk itu kepada Ibu Hajah Nurlaini SAG MPDI ucapan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Gino. Sama-sama. Dan sahabat religi yang dirahmati Allah, kiranya demikian untuk materi talk show Ramadan 1445 Hijriah kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf. Dari saya akhiri astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.